Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman.
yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi. yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injilnya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. kemuliaan bagi Allah Bapa dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja, tidak menyerah, itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah
yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Ya, seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan. Kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, keluarga GKI Gejayan dimanapun berada. Tetap teguh, tegar di dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, dan berpakaian yang rapi. Bersama dengan keluarga, kita beribadah hingga selesai. Jemaat terkasih, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan Hana Simeon dilaksanakan pada hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 10 WIB melalui Zoom meeting. Yang kedua, kegiatan Kompas dilaksanakan pada hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 18 WIB melalui Zoom meeting juga. Yang ketiga, dalam ibadah hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan khusus diakonia. Persembahan diakonia yang terkumpul akan dialokasikan untuk pelayanan program gebetan GKI Gejayan. Yang keempat, dengan semakin tingginya angka paparan COVID-19, tim gebetan mengajak partisipasi jemaat untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terpapar berupa paket vitamin isoman, yaitu vitamin D, vitamin C, dan zinc. Paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Yang kelima, jemaat diharapkan melihat warta jemaat dan buletin tertulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema ibadah berderap dalam persekutuan kasih dan karya dengan pelayan firman Bapak Pendeta Guratan Pamentasing Pragolaisa. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita memasuki saat teduh. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Bersyukur di saat ini kita dapat berkumpul lagi di minggu ini yang secara khusus juga merupakan hari ulang tahun ke-33 Gereja Kristen Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita berhimpun di ibadah di saat ini untuk memuji Tuhan serta kenangkan mujizat yang telah dibuatnya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia bermurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar.
hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegaklah kemenangan dan dasarkan imanmu yang teguh. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Avenus Shalom Aleichem, Avenus Shalom Aleichem, Avenus Shalom Aleichem, Avenus Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Namun seringkali kita mendukakan hati Tuhan dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu di saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk sama-sama kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam menjalani kehidupan ini, kami mengaku sungguh bahwa ada banyak hal yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Bahkan seringkali kami tidak tulus kepadamu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, kasihini kami Tuhan. Biarlah dengan kasih-Mu kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menerima berita anugerah dengan sukacita hari ini, yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16, 19, dan 21 demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada
berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kasih-Nya pun besar kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita nyatakan kasih-Nya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudaraku, marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, pada bulan kemerdekaan ini, bantulah kami mengisi hari-hari kemerdekaan yang berharga ini di dalam terang kasih firman-Mu. Dan biarlah kami bersama bersatu hati sebagai bagian dari negeri ini untuk mengimani penyertaan Tuhan bagi negeri ini sekaligus bekerja untuk Tuhan dan untuk bangsa kami. Kami mau menyambut firman-Mu dengan sukacita. Kami mau merayakan kemerdekaan ini dengan gembira. Dan biarlah hari-hari yang Tuhan perkenankan menjadi hari-hari yang membawa berkat bagi negeri ini, bagi keluarga kami, dimanapun kami berada. Dan berkati supaya ketika firman-Mu dibagikan di tengah-tengah kami dapat memahaminya di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk memahami, untuk melakukan firman itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami buka seluruh hidup kami di hadapan Tuhan dengan sukacita, ubahlah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan pakailah kami untuk pekerjaan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku.
Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat merayakan dua hal penting dalam kehidupan kita di bulan Agustus ini. Yang pertama, 17 Agustus yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan kita. Selamat ulang tahun untuk kita semua, bangsa Indonesia. Yang kedua saudara, kita juga merayakan dalam minggu ini ulang tahun sinode gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, yang telah berusia tahun 2021 ini 33 tahun. Ya. Dan tepat akan dirayakan sebenarnya pada tanggal 26 Agustus, tetapi bersama-sama satu sinode kita juga merayakannya hari ini. Nah saudara, karena itu saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita semua, warga GKI di Indonesia, yang memiliki 228 jemaat atau gereja tersebar di Pulau Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY, juga di Bandar Lampung, dan juga yang ada di Batam. Nah, kita memiliki banyak saudara, dan satu sukacita kita bisa bersama melayani. Walaupun berbeda-beda, kita menyatu. Kita berlatar belakang dari gereja etnis Tionghoa, ya, atau gereja Tionghoa, yang menyatakan diri menjadi gereja bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi semua identitas. Ya. Gereja yang berasal dari 3 sinode, sinode wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tapi mau menyatukan bersama-sama.
semangat dan juga pelayanan, walaupun memiliki tradisi dan juga memiliki budaya yang berbeda-beda. GKI tetap bersatu dan bersekutu bersama-sama. Nah, saudara, betapa indahnya kalau kita hidup berdampingan di antara perbedaan ini. Semangat kemerdekaan ini menyatu dalam tubuh gereja kita. Karena itu kalau kita bertemu dengan saudara-saudara dari GKI yang lain, misalnya GKI di kota Jogja ini, di luar kota, sebenarnya kita adalah saudara. Sebenarnya kita hidup di dalam kesatuan meski kita berbeda itu. Nah, tetapi saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, sebenarnya dasar dari sikap ini itu seperti apa? Dan bagaimana selayaknya kita melanjutkan kemerdekaan bangsa kita ini dalam semangat kesatuan gereja kita itu. Nah, saudara, menjadi menarik ketika kita berbicara tentang persatuan, kesatuan, ya. Ternyata kita diinspirasikan atau semangat bergereja kita itu dikobarkan melalui bacaan kita hari ini di dalam Injil Yohanes. Karena dalam bacaan ini kita melihat kesatuan di antara perbedaan itu bukan hanya di dalam kehidupan sesama manusia, antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Tetapi di dalam Injil Yohanes ini menceritakan tentang bersatunya Allah, Sang Ilahi itu yang berkenan menyatu dengan manusia. Itulah yang ditampilkan di dalam Injil Yohanes sebenarnya ingin membagikan satu semangat tentang Allah yang mau menjadi manusia inkarnasi. Ya, kalau kita membaca di dalam bacaan firman Tuhan di awal Injil Yohanes 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, lalu firman itu menjadi manusia. Ya, dan bagaimana kebersamaan itu dilukiskan dengan beberapa perikop, misalnya di dalam Yohanes 15, ya, kita membaca tentang pokok anggur yang benar dan carang-carangnya. Bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar, Bapa pemeliharanya, dan kita adalah carang-carangnya. Kita menjadi satu dengan Kristus dan Allah Bapa. Kristus tidak mau berkarya sendirian. Dia berkuasa tetapi dia ingin melibatkan kita. Dan ia hanya mau bekerja melalui kita. Sehingga hidup kita bisa berarti, bisa bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi sesama kalau kita melekat dengan dia, Kristus Tuhan. Di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, kali ini kesatuan antara Allah, Sang Ilahi dan manusia itu lebih lagi diceritakan di dalam perikop di Yohanes 6, ya, khususnya di ayat 56 sampai 59. Yesus mengungkapkan kesatuan kita dengan dia, dengan dirinya secara metaforis dengan simbol-simbol yang kita bisa baca demikian, ya. Kita baca lagi. Ayat 56 dan juga 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Kristus, ya, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang menarik dalam bacaan ini. Yang pertama, kita melihat bahwa bacaan ini ingin menegaskan bahwa ialah sang roti hidup. Dia bukan hanya menyediakan roti atau kebutuhan jasmani sementara kita, yang membuat kita bisa lapar kembali, seperti roti mana tadi dalam bacaan kita. Tetapi ia sang roti hidup akan membuat hidup lahir batin kita. Jasmani dan imani kita terpelihara secara utuh. Dan roti hidup itu menyatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya Yesus mengungkapkan bahwa dengan memakan daging dan minum darah Kristus, ya, atau kita menerima pengorbanannya, kita merayakannya seringkali melalui perjamuan kudus, ya,
maka seseorang bukan hanya menerima keselamatan Kristus di dalam dirinya, di sorga, ya, keselamatan di sorga, atau pemeliharaan lahir batin di bumi, tetapi juga masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan Allah. Artinya, di dalam kesatuan hidup kita dengan Kristus, kita akan senantiasa menjalin persekutuan yang intim. Sehingga kita merasakan bahwa saya hidup di dalam Kristus, di dalam nilainya, di dalam firman-Nya. Dan Kristus dalam pemeliharaannya hidup di dalam kita. Ya. Artinya Kristus ingin mengungkapkan kerinduan supaya kita dapat sungguh-sungguh hidup bersama-sama dengan Dia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita hidup beribadah, bersekutu, berbagi kisah dengan Dia dalam suka dan duka, dalam setiap keputusan-keputusan penting hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh bersatu dan bersekutu dengan Kristus selama ini? Atau kita sekadar hanya menjalankan ritual-ritual kehidupan kita, ritual peribadahan kita, atau kita sungguh-sungguh menyatu membuka hidup di dalam kehendak Kristus yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dengan gereja kita, dengan gereja Kristus yang sebagai tubuh Kristus ada dimanapun gereja itu berada. Gereja yang ada atau tubuh Kristus yang ada di tengah-tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, atau di dalam gereja Tuhan sendiri di tengah-tengah kehidupan bergereja kita. Artinya saudara, meskipun di masa pandemi ini kita memiliki banyak keterbatasan, ya, belum bisa beribadah secara onsite, ya, belum bisa merasakan suasana gedung gereja yang meneduhkan hati kita, belum bisa bertatap muka dengan saudara-saudara seiman, belum bisa melayani secara onsite di gedung gereja, tapi Tuhan Yesus tetap rindu supaya kita mengalami kesatuan dengan Dia, supaya hidup kita itu merasakan kehendak Dia, rencananya. Sehingga di masa-masa sulit ini kita tahu, oh ternyata tetap Allah merencanakan kebaikan bagi kita. Di tengah-tengah tantangan pekerjaan yang kita hadapi, tantangan usaha, tantangan pendidikan yang kita hadapi, oh tetap Tuhan memelihara kita. Dia menyediakan hal yang baik bagi kita. Sehingga kita merasakan damai sejahtera. Dan itu terjadi ketika kita membuka diri supaya Tuhan bertahta di dalam pikiran kita, kehendak kita, pilihan-pilihan hidup kita. Ya. Dan itu bermula ketika kita mempergunakan waktu hidup kita sungguh-sungguh untuk bersekutu, untuk beribadah di dalam Kristus Tuhan. Nah, saudara, maka dari itu kita punya 3 poin pada hari ini yang bisa kita renungkan. Yang pertama, mari kita memeriksa bagaimana cara beribadah kita secara online ini. Sebuah meme menceritakan demikian, ya. Waktu ibadah onsite versus waktu ibadah online. Wah, ternyata beda sekali ya saudara. Waktu ibadah onsite ya, sungguh-sungguh menyiapkan badan bersih, baju rapi, wah, mendengarkan firman, sungguh-sungguh kayaknya demikian ya, tampil cantik, dandan pol menawan ya. Tapi waktu ibadah online, wah, kusut berantakan. Karena baru bangun tidur langsung beribadah ya. Nah, karena itu dikatakan demikian, Happy Sunday, selamat mengikuti ibadah online. Ingat ya, ibadah online. Bukan nonton ibadah online, ya, saudara. Nah, artinya bagaimana sih? Peribadahan kita itu bebas memang. Tetapi dengan sikap hormat, santai tetapi sungguh-sungguh menyiapkan diri, ya. Kalau kita berkata bahwa yang penting hati kita kepada Tuhan, ya, kita juga ingat bahwa tubuh dan jiwa kita itu saling terkait. Ketika badan kita segar, sehat, rapi, kita dapat merasakan bahwa kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita siap, kita tidak sedang mengantuk, dan kita menyediakan lahir batin untuk Tuhan. Ya. Sehingga meskipun kita bisa beribadah kapanpun dan dimanapun, hati kita sungguh-sungguh terkoneksi kepada Allah. Nah,
Mengapa kita harus bersikap sungguh-sungguh dalam peribadahan kita? Karena di dalam bacaan di Matius 18 ayat 20 dikatakan demikian saudara. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi artinya sebenarnya walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita sedang berkumpul, bertemu secara online, secara jiwa, ya, di dalam kerohanian kita yang bersatu di dalam iman kita. Ya. Sehingga kita sebenarnya tetap menyatu di dalam Tuhan. Ya. Jadi peribadahan kita setiap hari Minggu ini bukan sekadar kebutuhan pribadi kita kepada Tuhan, bukan antara saya dengan Tuhan saja, ya. Tetapi juga kesatuan hati kita dengan saudara-saudara kita seiman. Sehingga peribadahan dan perjumpaan kita dengan saudara-saudara di berbagai kota di mancanegara, ya, ketika kita mengakses YouTube ini, biasanya kita akan menemukan kolom live chat di bawah, ya. Dan di sana saling menyapa, halo kami dari NTT, salam dari kota di NTT sana, ya, untuk saudara-saudara di Yogyakarta GKI Kejayan. Kami dari Sulawesi, dari Manado, dari Sumatera dan lain sebagainya. Hal itu sering kali dan terus-menerus kita rasakan. Dan itulah sebagaimana wujud hormat kita, sembah kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyediakan waktu, tubuh kita, hati kita kepada Tuhan dalam ibadah secara online ini. Ya. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memeriksa apakah kita sungguh-sungguh bersekutu secara berkualitas di dalam Tuhan. Artinya kita mempunyai hubungan yang mendalam kepada Tuhan, terkoneksi dalam setiap bagian hidup kita. Ya. Untuk memilih mengasihi daripada membenci setiap kali kita beribadah di hari-hari biasa, hari-hari Senin sampai Sabtu, itu juga peribadahan kita. Untuk memilih bahwa kita lebih mau mengampuni daripada kita menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Untuk bisa menahan diri berkata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan ketika kita sama-sama stres. Mungkin merasakan tekanan, bersama-sama harus bekerja, belajar di rumah, jarang pergi keluar rumah, ya. Tetapi justru di sanalah kita melibatkan Tuhan dalam setiap perkara hidup kita. Ya, sehingga kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan dalam setiap lembaran waktu yang kita miliki. Ya. Memohon pertolongan Tuhan setiap kali kita hendak mengakhiri hari kita atau memulai hari kita. Ya. Mendengarkan suara Tuhan setiap hari melalui renungan harian, melalui puji-pujian yang kita setel, ya, di rumah kita ataupun dimanapun kita berada, ya, dan melaksanakan firman Tuhan dalam setiap tantangan hidup kita tadi. Ya. Untuk berlaku jujur ketika dalam keadaan yang sulit ini banyak orang melakukan penipuan, ya, banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghidupan, tetapi kita sungguh-sungguh mau bersatu, menyatu dengan Sang Firman itu. Untuk melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Itulah yang dinamakan dengan bersatu dan bersekutu dengan Tuhan. Iya, nilai-nilainya, firman-Nya ada di dalam kita, dan kita, ya, kehendak kita ada di dalam dirinya. Ia bertahta di dalam segala pikiran, hati, dan tindakan kita. Dan apa yang dikatakan di sana? Dikatakan bahwa ketika sang roti hidup itu kita makan, kita terima, ia akan menjadikan hidup kita kekal atau kita akan menerima hidup selama-lamanya. Nah, saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini mungkin kita bertanya, apakah firman Tuhan ini maksudnya adalah hidup kekal itu nanti, ya, hidup di sorga. Berarti kita menerima hidup kekal nanti. Ya dan tidak. Artinya ya tetapi tidak seluruhnya. Sebab maksudnya yang di sini adalah ya, ini mengenai hidup yang kekal kelak, tetapi juga mengenai kehidupan yang ada pada saat ini. Karena kalau kita mau mengamati kata asli yang dipakai dalam kata hidup di sini, ya, dipakai kata zesetai atau zao atau zoe, ya, dalam bahasa aslinya. Yang diterjemahkan demikian, saudara. Return from death, become alive again,
recovery from sickness, get well, recover, and be well. Ya. Artinya dalam kata ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa bukan hidup jasmaniah kita atau hidup dalam tubuh kita yang mati di kemudian hari kelak, ya, dan kemudian bangkit kembali, tetapi hidup beriman kita yang bangkit kembali dari mati suri iman, pulih dari sakit iman dan menjadi baik kembali. Artinya bahwa hidup kita dimaksudkan oleh Tuhan di sini berarti bahwa setiap pergumulan hidup yang membuat iman kita terjatuh bahkan mati suri akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk percaya kembali. Artinya hidup dalam beriman kita, peribadahan kita itu yang dimaksud menyatu dengan Tuhan bukan hanya hidup kita di hari Minggu, tetapi juga di hari-hari biasa. Hari Senin sampai Sabtu itu adalah peribadahan kita 7 kali 24 jam. Ya. Ibadah bukan hanya secara personal antara saya dengan Tuhan, tetapi juga secara komunal dengan saudara-saudara seiman. Baik kita yang ada di kos melalui kolom chat di YouTube, ya. Baik kita yang bersama dengan keluarga, dengan anggota keluarga kita yang lain. Nah, tetapi pertanyaannya saudara, apakah Kristus sungguh telah kita libatkan dalam hidup kita 7 kali 24 jam? Senin sampai Minggu. Apakah dia berkuasa atas hidup kita? Apakah kita saleh secara personal dan secara komunal? Ya. Dan kita bisa memeriksa apakah kita sungguh bersekutu di dalam tubuh Kristus. Ya. Sebenarnya bacaan kita tadi ingin berkata bahwa setiap orang yang makan daging dan darahku, maka aku di dalam dia dan dia di dalam aku, itu berarti kita menjadi satu dengan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Artinya bacaan ini mengingatkan kita agar bukan hanya kita membangun persekutuan mendalam secara vertikal kepada Tuhan, tetapi juga secara horizontal dengan sesama saudara-saudara kita seiman. Ya. Artinya peribadahan kita sesungguhnya bukan antara kita dan Tuhan saja, tetapi juga dengan mereka semua yang percaya dimanapun mereka berada. Ya. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah membangun persekutuan itu dalam tubuh Kristus bersama dengan orang-orang seiman di tempat tinggal kita, di keluarga kita, di tempat bekerja kita, ya, di gereja kita sendiri, ya, di tubuh Kristus ini. Gereja yang dimaksud adalah gereja GKI ini. Ya. Karena sebenarnya dengan cara demikian kita menyatu dengan Kristus dan tubuhnya. Nah, terkait hal ini saudara, ada contoh lucu percakapan menyapa saudara seiman dalam satu kawasan tempat tinggal. Ya. Percakapan ini terjadi antara seorang pendeta dengan penghuni baru beragama Kristen di tempat tinggalnya. Nah, percakapan ini demikian ya saudara, Pak Pendeta ingin menyapa dan mengenal penghuni baru. Kita bisa lihat dalam tayangan yang ini. Ya. Nah, disapa dari Pendeta X kepada Pak Amos. Ya. Shalom Pak Amos, perkenalkan saya Pendeta X. Saya dengar Bapak dan keluarga baru pindah ke sini ya Pak. Aslinya Bapak orang mana Pak? Ya. Pak Amos ini malah menjawab demikian ya. Orang susah Pak. Ya. Ditanya asalnya dari mana, mungkin dari Jogja, dari kota lain ya. Malah jawabnya orang susah ya. Ini konyol sekali ya. Nah, lalu dilanjutkan. Pendeta X bertanya, bisa aja bercandanya, Bapak sekarang ibadah di gereja mana Pak? Lalu dijawab, sekarang kan hari Jumat Pak, saya lagi di rumah, nggak lagi ibadah Pak. Ya. Maksud saya Bapak terdaftar di gereja mana? Ya, dijawab, saya nggak pernah mendaftar Pak di gereja, saya lagi mendaftar CPNS nih Pak. Aduh susah ya, Bambang, gitu kata anak-anak sekarang. Ya ia tahu Bambang, semua tempat ibadah punya Tuhan. Yang ditanya gerejamu di mana? Susah ya Pak Amos ini ya. Nah kita lanjut dulu saudara. Pendeta X ini bertanya lagi ya. Gini Pak, Bapak kalau hari Minggu ikut ibadah di gereja mana Pak? Lalu dijawab, maaf Pak, Minggu saya nggak ibadah. Saya ibadahnya Sabtu. Ternyata dia ikut ibadah online di hari Sabtu. Nah saudara, percakapan menarik.
Yang satu terus berkelit untuk tidak mau diajak hidup bergereja, tetapi yang satu terus berjuang supaya ada orang yang seiman merasakan kasih komunitas yang saling menolong. Ya. Sehingga semangat Pak Pendeta ini dalam kisah ini perlu kita teladani. Semangat untuk menyapa, merangkul, menguatkan saudara seiman. Karena disitulah arti gereja sebenarnya. Ketika kita menerima Sang Roti Hidup, kita menjadi satu tubuh Kristus, yaitu gereja yang esa dimanapun kita berada. Kita tidak hanya pergi ke gereja, sebab gereja itu adalah diri kita sendiri dan saudara-saudara yang seiman. Ketika kita berkomunitas, bersatu, dan saling menolong, saling mengenal, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah saudara, ada satu slogan menarik mengatakan demikian. Ya. Real Christian don't just go to the church one day a week. Real Christian are the church 7 days a week. Orang Kristen sesungguhnya atau yang sejati tidak hanya pergi ke gereja beribadah 1 kali setiap minggu. Orang Kristen sejati adalah gereja 7 hari dalam seminggu. Ya. Artinya kita dapat sungguh-sungguh bergereja ketika kita bersekutu, berkomunitas, berrelasi, berbagi cerita, saling menolong satu dengan yang lain. Ya. Dan mari kita mulai menyadari apakah kita sudah bergereja di tempat tinggal kita, di kantor, di gereja GKI Gejayan, ya. Nah, sudahkah kita menjadi bagian persekutuan dari gereja kita? Ya. Inilah yang disebut dengan real Christian, real church, the body of Christ, ya. Gereja yang sejati, yang bersinergi dan bertumbuh bersama. Nah, saudara, bicara tentang hal ini, saya merasakannya dalam pengalaman pribadi. Satu ketika, saudara, di waktu saya masih muda, saya itu mungkin tidak dipandang sebagai seorang yang dikatakan baik, saleh ya. Sebab dulu waktu saya SMA, rambut saya itu sudah panjang ya, karena sekolah saya itu memperbolehkannya demikian ya. Dan saya juga bergaul dengan orang-orang yang membuat saya jauh dari Tuhan ya, dengan minuman keras dan lain sebagainya. Kesukaan saya adalah lagu metal. Saya menjadi gitaris lagu metal waktu saya muda ya. Jadi saya ada di panggung-panggung, mengikuti festival dan juga bermain musik, ngeband bersama ya. Dan segala sesuatu yang terlibat dengan hal yang jauh dari Tuhan ya. Tetapi saudara, satu ketika saya berjumpa dengan seorang teman lama yang berkata, "Sa, ya, ayo ikut persekutuan pemuda di GKI Gejayan," gitu ya. Dan saya hanya iseng, waktu itu rambut saya masih panjang ya. Kalau pakai baju hitam-hitam semua, kuku juga sering kali dicat hitam gitu ya. Jadi orang takut dengan saya ya. Tapi ketika selesai persekutuan pemuda itu, saya masih ingat betul ya. Ada teman-teman yang menyambut saya dan berkata, "Sa, ayo kita makan bersama yuk, makan bareng yuk." Saya merasa bahwa saya tidak ditakuti seperti di tempat lain. Saya tidak dijauhi, saya tidak dipandang orang yang tidak pantas dikasihi dan seterusnya. Dan mulai hari itu saya merasa bahwa saya diterima. Ya. Dan perlahan-lahan saya mulai menyukai peribadahan, persekutuan, rajin menjadi pengurus gereja dan kemudian melayani. Ya. Dan tahun tambah tahun saya kemudian lulus dari sekolah. Ternyata saudara, ketika saya sudah selesai studi S1 informatika dan kemudian menyelesaikan studi teologi juga, nah tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang pendeta yang mengatakan, "Ayo kamu melayani di sini saja." Sebagai apa, Pak? Sebagai calon pendeta. Dan saya mengenali suara itu adalah suara pendeta kita, Pendeta Paulus Lee. Ternyata pengalaman bersama dalam hidup pelayanan ketika saya menjadi aktivis dulu menjadi sesuatu yang dikenang oleh teman-teman saudara di sini, termasuk oleh Pendeta Paulus Lee. Sehingga kemudian saya masuk kembali dalam persekutuan ini. Ya. Saya merasa bahwa Tuhan membentuk saya, ya, mengubah saya, memperkenankan saya kembali untuk menjadi tubuh Kristus di sini.
Dan itu yang saya temukan juga pengalaman-pengalaman serupa ketika orang-orang masuk dalam persekutuan di gereja secara mendalam. Ya. Salah satunya adalah persekutuan dewasa muda, ya, yang saya dampingi ini. Ya, ini adalah salah satu persekutuan yang unik, ya, persekutuan di mana banyak muda-mudi yang dalam tahap akhir studi S1, S2, ya, dan juga sebelum menikah, ya, mereka yang bekerja, mereka bersekutu dan lintas angkatan, saudara. Dan bahkan mereka sangat bersemangat untuk juga bertumbuh dalam kelompok kecil, ya. Ada kelompok kecil youth ministry. Jadi secara mendalam akan mengenal, mendukung, ya, mendengarkan cerita satu dengan yang lain dalam kelompok-kelompok yang kecil, 3 orang, 5 orang, dan seterusnya. Berolahraga bersama saat tidak PPKM, ya, untuk meningkatkan iman dan imun bersama. Lalu ketika banyak teman-teman terpapar COVID-19, mereka juga menghimpun dana, menggunakan dana kas untuk membantu teman-teman yang sakit atau yang isolasi mandiri. Sehingga mereka sungguh-sungguh bertumbuh bersama, merasakan bahwa oh, Tuhan itu mengasihi saya melalui teman-teman saya, ya. Dan karena itu saudara, pengalaman-pengalaman yang demikian itu hanya kita temukan ketika kita bergereja, tidak hanya pergi ke gereja atau beribadah setiap minggu, mendengarkan khotbah di gereja melalui ibadah online. Nah, saudara, mari kita bersama ketika Kristus berkata bahwa barang siapa makan daging dan darahku, aku ada di dalam dia, dia di dalam aku. Akulah roti hidup yang akan memberikan hidup selama-lamanya. Artinya Kristus ingin mengundang kita menjadi satu di dalam kehendaknya, rencananya, damai sejahteranya, persekutuan antara kita dengan Kristus, tetapi juga dengan tubuh Kristus yang esa itu. Nah, sekarang apakah saudara rindu dan mau menjadi satu tubuh Kristus itu? Dalam kehidupan di gereja kita bertumbuh bersama. Ayo, yang anak-anak didukung untuk mereka sekolah minggu. Yang masih remaja, SMP, SMA, persekutuan remaja setiap Sabtu. Ya. Yang pemuda masih berkuliah setiap hari Jumat. Ya. Yang sudah dewasa, ya, kita bertumbuh bersama secara mendalam lewat persekutuan keluarga wilayah. Ya. Setiap Kamis, 2 minggu sekali, 1 bulan, ya. Dan banyak hal yang dapat kita lakukan dalam pertemuan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Karena itu saudara, ketika hari ini Kristus menyatakan dirinya bahwa engkau telah menerima daging dan darahku, aku ada di dalammu, kamu ada di dalamku. Maukah kita sungguh-sungguh bersekutu secara intim, membuka diri di hadapan Tuhan, membiarkan kehendak Tuhan itu menguasai kita. Dan bersekutu secara intim di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Don't just go to the church, be the church. Ya, saya ulangi, don't just go to the church, be the church. Jangan hanya pergi ke gereja atau beribadah semata. Jadilah gereja, jadilah satu tubuh Kristus yang saling menguatkan dan menolong. Selamat menghayati kesatuan hidup kita dengan Kristus dan gerejanya, sehingga hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, hidup kekal, dan hidup yang penuh pemeliharaan Tuhan, sekarang dan sampai kapanpun, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kami dapat melihat kembali jati diri kami, bahwa kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Kami telah menerima darah dan tubuh-Mu. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Maka biarlah setiap kehendak-Mu, rencana-Mu, firman-Mu itu sungguh-sungguh bertahta di dalam hati pikiran kami. Sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menceritakan tentang Kristus dan kasih-Mu bagi dunia ini. Sehingga damai sejahtera-Mu memelihara hidup kami. Bahkan lebih lagi, kami hidup sebagai tubuh Kristus yang esa bersama dengan saudara-saudara seiman dan bertumbuh bersama-sama di dalamnya.
Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu ini, dan biarlah firman-Mu menguatkan kehidupan kami untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami terus berdoa supaya keadaan semakin baik. Berkati melalui pemerintah kami yang terus mengusahakan penanganan COVID melalui tim medis dan tim Satgas COVID. Dan berikanlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan bagi mereka sekalian yang bekerja di dalam bidang kesehatan. Dan berkati supaya percepatan vaksin dapat terus dilakukan sehingga kekebalan massal dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dalam waktu yang relatif lebih singkat dari yang diperkirakan. Kami terus berdoa supaya masyarakat pun juga mendukung setiap program ini dengan berlaku tertib dan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan supaya gereja-Mu juga dapat terus melayani, berkati ketika kami berulang tahun hari ini, supaya gereja-Mu dapat bertumbuh melalui persekutuan mendalam, supaya setiap orang yang dapat beribadah pun dapat bertumbuh bersama di gereja-Mu. Kami berdoa supaya pelayanan gereja-Mu juga melalui pelayanan sosial dapat terus memberkati dan menangani situasi COVID-19 ini secara taktis dan memberkati warga jemaat dan masyarakat. Kami berdoa untuk anak-anak kami, keluarga kami yang menghadapi situasi pandemi ini di tengah kehidupan pekerjaan dan juga pembelajaran. Biarlah Tuhan terus memberikan semangat, kerukunan, kasih, damai sejahtera ketika kami belajar ataupun bekerja bersama di rumah. Dan Tuhan yang melimpahkan berkat di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, supaya melalui berbagai macam cara ada cara pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi kami percaya bahwa Engkau mendengar dan mengetahui isi hati kami, dan Engkau menjawabnya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki yang terbaik bagi kami. Oleh karenanya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam Kristus Tuhan, kasih sayang Allah Bapa dan pemeliharaan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di Pekan Diakonia ini, GKI Gejayan bersemangat melakukan lebih banyak lagi karya kasih bagi anggota jemaat dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Mari di ibadah minggu ini kita mengumpulkan persembahan khusus untuk pelayanan diakonia. Juga mari kita terus mendoakan pelayanan ini. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh rasa syukur kita kumpulkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari saudara, kita
persembahan. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dengan penuh rasa syukur dan sukacita ya Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, meskipun di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini boleh mengajar kami, kiranya boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mohon Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, agar boleh layak untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, inilah persembahan kami mempersembahkannya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bertegaplah langkahmu dan junjunglah panggilan Tuhan, karena Roh-Nya tetap membimbingmu. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, berjuangkan kasih-Nya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Saudaraku, marilah kita melanjutkan hidup ini dalam penyertaan damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu.
tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu yang baru dengan sukacita di hati. Tetap jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan, dan ingat tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para panitia dan jemaat di Grace GKI Gejayan Yogyakarta. Tetap semangat di dalam Tuhan dan selamat ulang tahun yang ketiga The Grace. Berkat Tuhan dicurahkan dari The Grace untuk Indonesia. Shalom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun yang ketiga The Grace GKI Gejayan. Selamat ulang tahun buat kita semua. Semakin diberkati dan menjadi berkat. Halo, selamat ulang tahun The Grace GKI Gejayan. Terus bertumbuh, terus semangat, tambah usia, tambah dewasa dalam iman, dan terus bersekutu. Sampai bertemu lagi ketika kita bisa ibadah onsite, kita terus berdoa, sehingga kita bisa melayani dan juga beribadah bersama-sama. Semoga The Grace tetap semangat dalam pelayanan. Happy birthday The Grace, may God bless you. Bye. Bye. Shalom, saya Ibu Anik Suryaningsih mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga The Grace GKI Gejayan, diberkati dan menjadi berkat. Amin. Selamat ulang tahun ketiga The Grace GKI Gejayan. Terus berkarya di dalam pelayanan. Tetap semangat. Halo The Grace GKI Gejayan, selamat ulang tahun yang ketiga. Biarlah terus menjadi gereja yang bersaksi dan melayani. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk The Grace GKI Gejayan. Tetap semangat walaupun masa pandemi.
tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Layani terus jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat ulang tahun. Shalom, saya Samuel mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada The Grace GKI Gejayan. Tuhan memberkati. Amin. Saya Donindra Perdana dari Panitia The Grace GKI Gejayan mengucapkan selamat ulang tahun buat The Grace GKI Gejayan untuk yang ketiga. Kiranya menjadi gereja yang bersaksi dan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat ulang tahun untuk The Grace GKI Gejayan yang ketiga tahun. Kiranya The Grace bisa menjadi berkat buat kita semua dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Amin. Dan kami pun sekaligus mengucapkan Selamat ulang tahun untuk Bapak Pendeta kami yang tercinta, Bapak Paulus Lee. Kiranya Pak Pendeta Paulus Lee diberkati dalam pelayanannya, diberkati kesehatannya, dan diberkati keluarga. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Selamat ulang tahun GKI The Grace. Tetap menjadi berkat bagi jemaatnya. Semoga semakin bersinar. Happy birthday. Shalom, aku Priscilla dari Guru Sekolah Minggu The Grace ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk The Grace. Semoga The Grace terus diberkati untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kami dari keluarga Haryawan Caksono mengucapkan Dirgahayu ketiga GKI Gejayan Pos The Grace Hartono Mall. Sukses selalu, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Silowardoyo mengucapkan Selamat ulang tahun The Grace GKI Gejayan yang ketiga. Tetap semangat dan menjadi berkat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Bye-bye. Kami dari keluarga Yusa Aryawan mengucapkan Selamat ulang tahun untuk The Grace GKI Gejayan yang ketiga. Semoga senantiasa menjadi gereja yang memberkati sesama dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk The Grace GKI Gejayan. Semakin bertumbuh, kuat dan tangguh dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Selamat ulang tahun yang ketiga untuk The Grace GKI Gejayan. Hal yang membanggakan bisa menjadi bagian dari The Grace. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Lothar. Saya Loli. Kami dari tim ibadah Joyful mengucapkan selamat ulang tahun untuk The Grace GKI Gejayan yang ketiga. Semoga menjadi gereja yang bersaksi dan melayani. Semangat! Kami, tim Hello Kids, mengucapkan selamat ulang tahun The Grace GKI Gejayan yang ketiga. Semakin tangguh dan bertumbuh. Kami SM The Grace Kids mengucapkan selamat ulang tahun The Grace GKI Gejayan yang ketiga. Tetap tangguh, terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.